Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat kalian yang berbahagia, fenomena politik memang tidak pernah berhenti. Dia bergulir dan soal RUU Cipta Kerja sudah masuk tahap 2 dan hari ini netizen sudah ramai menyimak dan memberikan komentarnya di beragam channel media yang ada, termasuk di YouTube tentunya. Saya merasa sangat bersyukur bahwa ternyata dalam tema-tema politik banyak generasi milenial yang peduli, dan karena itu tidak sungkan untuk memberikan komentar yang positif dan konstruktif. Namun lebih jauh dari sekedar itu, saya melihat bahwa perlu sebuah perspektif lain yang menjadikan diri kita di dalam melihat politik tidak sebatas pada konteks setuju tidak setuju, ya, tetapi lebih pada bagaimana kita melihat bahwa semua itu bisa terjadi. Apakah itu terjadi dengan sendirinya atau merupakan buah dari sebuah sistem yang selama ini kita lalai mengawalnya, atau memang DPR itu tidak lagi menjadikan kata R itu sebagai rakyat. Ini tentu menjadi sebuah pertanyaan penting, dan karena itu saya bersyukur pada sore hari ini ya mendapatkan buku karya Dr. Bagus Riono MA berjudul Motivasi dan Kepribadian. Sebenarnya saya baru membaca 1-2 bab secara rinci dari buku ini karena memang menjelang maghrib tiba, dan kemudian sampai isya itu baru saya selesaikan 2 bab itu. Tapi yang menarik dari buku ini dan relevansinya dengan dinamika kebangsaan kita hari ini termasuk kerakyatan adalah apa yang sebenarnya seperti dalam buku ini menjadi motivasi DPR ataupun beragam kejadian yang secara kebangsaan, patriotisme itu menjadikan kita semua menimbang, mengukur, kok bisa misalnya mobil dinas TNI dipakai warga sipil, ya, yang cenderung masih belum bisa diterima oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan, kata Cak Nun. Yang kedua, kenapa muncul video seorang ibu yang berdagang sebagai PKL mampu mensuarakan narasi tentang sebagaimana harusnya negara itu disebut maju, yaitu negara yang bisa menjadikan rakyatnya maju. Kenapa justru dari pedagang PKL misalnya? Kenapa dan kemana aparat yang kemudian bertugas untuk menjaga keamanan ternyata justru banyak menjaga mereka yang secara empiris itu kerjaannya justru mencari nafkah. Fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwa ada sebuah motivasi yang janggal, ya, yang katakanlah tidak Indonesia banget, karena bangsa Indonesia itu sebenarnya sangat menghormati, sangat menjaga kebersamaan. Kalau dalam teori ini disebut ada teori afiliatif, di mana kebersamaan itu menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, dan itu tidak bagi bangsa Barat, karena individualisme itu menjadi sangat penting bagi mereka. Di Indonesia tidak bisa seperti itu. Nah, ketika DPR misalnya mengesahkan atau membahas pengesahan RUU Cipta Kerja, apa motivasinya? Ini sangat penting. Ternyata di dalam buku ini ada sebuah kalimat yang menarik sekali, bahwa di dalam atau dalam bidang ekonomi perlu kebijakan yang berani dengan mengandalkan kekuatan dalam negeri. Jadi jangkar dari pembangunan ekonomi perlu digeser dari ketergantungan pihak lain menjadi diri sendiri atau mandiri. Kalau kita lihat apa yang menjadi kritik dari banyak pihak terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, itu adalah motivasinya yang cenderung melayani katakan asing, pada saat yang sama mengabaikan rakyat sendiri, yang cenderung melayani pemodal dibanding buruh yang juga menjadi bagian besar dari rakyat Indonesia. Nah, sahabat sekalian yang berbahagia, jika demikian yang terus terjadi di Indonesia, maka hal yang harus menjadi perhatian anak-anak milenial hari ini ke depan, hal yang sangat penting ditumbuhkan dalam diri kita adalah bagaimana menyadari bahwa kehidupan di dalam berbangsa dan bernegara itu akan sangat baik, akan menjadi lebih baik ketika kita menyadari bahwa
apa yang sebenarnya memotivasi kita di dalam melakukan sesuatu. Seorang aktivis sosial, aktivis kemanusiaan yang dia memiliki motivasi misalnya atas dasar keimanan, maka dia tidak akan pernah menjadi orang yang berubah menjadi pribadi yang berorientasi pada jabatan atau oportunis hanya ketika dia mendapatkan sebuah kesempatan untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu. Demikian juga seorang profesor, akademisi, dia tetap akan menjadi pribadi yang mengedepankan cara pandang ya intelektualismenya ketika melihat beragam dinamika yang terjadi di masyarakat, sehingga pandangan-pandangannya itu tetap independen, tetap berorientasi dan membela rakyat. Tapi kapan seseorang mampu ya menjaga semangat seperti itu? Kalau di dalam buku ini sampai dicari ya beragam riset, mencoba menemukan apa yang sebenarnya mendorong sebuah bangsa maju. Apakah kesadaran dirinya? Apakah sumber daya alamnya yang banyak, atau justru kesadaran mereka bahwa manusianya yang harus dibangun? Terus terang buku ini juga mengulas yang menjadikan bangsa Indonesia kurang bersemangat itu adalah karena motivasi yang selalu menjadikan alam sebagai sandaran. Negeri yang kaya, ya sumber daya alamnya banyak, pada akhirnya tidak ada sebuah etos untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki ketertarikan, tantangan menghadapi segala macam persoalan. Termasuk ketika pasar global seperti sekarang, Indonesia betul-betul menjadi konsumen dari beragam produk negara-negara yang ada di dunia termasuk Cina. Sedangkan Jepang itu dari awal sudah memberikan motivasi bahwa negeri ini tidak punya apa-apa, yang ada hanyalah manusia. Maka bagaimana caranya harus survive dan seterusnya. Dengan demikian sahabat sekalian yang berbahagia, fenomena politik hari ini jika kita dekati dengan pandangan tentang motivasi, bisa dikatakan Indonesia masih membutuhkan sebuah model ya yang menjadikan rakyatnya atau paling khusus itu adalah pejabatnya menjadi pribadi yang betul-betul Indonesia. Apa itu? Yang dia mengenal bangsa Indonesia, dia membela rakyat Indonesia sebagai apapun dia. Pengusaha, lebih-lebih DPR, menteri, dan presiden. Dan itu bisa dibuktikan ketika mereka melihat atau membuat sebuah undang-undang. Nah, pertanyaannya, kapan kondisi yang seperti sekarang ini akan berakhir? Ketika generasi muda hari ini mencoba mengakhirinya dengan membangun motivasi diri yang jauh lebih abadi, yang lebih fundamental, yaitu seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan atau yang telah menciptakan. Ini akan mendorong kita sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan karena itu ketika kita menyadari bahwa Allah adalah Tuhan, kita melakukan apapun untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ikrar kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka segenap ya kehidupan kita, energi kita, waktu dan umur kita adalah bagaimana memberikan nilai maslahat terbaik bagi diri sendiri, keluarga, dan yang lebih luas bangsa dan negara. Semoga ke depan anak-anak Indonesia adalah anak-anak yang mengerti bahwa motivasi menjadi presiden, menjadi DPR, menjadi apapun di negeri ini adalah dalam rangka untuk menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.